Di dalam kitab Wasiyatul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ya Ali, wahai Ali, man akalal halal, siapa saja yang memakan makanan yang halal, sofa dinuhu, maka agamanya menjadi jernih, menjadi bersih. Waraqa qalbuhu, dan hatinya menjadi lunak, mudah tersentuh melihat orang lain menderita, mudah membantu orang lain, tidak kasar. Walam yakun li da'watihi hijaban, kata Rasulullah, dan tidak ada hijab atau penghalang bagi doa-doanya, munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, ilahul awwalin wal akhirin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada siang hari ini di tempat yang mulia ini, di momen yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul bersama, bermuwajahah, bermusafahah dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Tentu harapannya mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di hari yang mulia ini, baik yang wajib-wajibnya maupun yang sunnah-sunnahnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan, kita sampaikan, kita sanjung-sanjungkan kepada manusia yang paling sempurna ciptaannya, manusia yang paling mulia akhlaknya, yaitu uswatun hasanah kita, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh pengikutnya, dan mudah-mudahan salam sejahtera tersebut
sampai kepada kita, keluarga kita, keturunan kita yang insya Allah kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu momen khutbah yang singkat di siang hari ini, izinkanlah saya pribadi berwasiat untuk diri sendiri dan bagi jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa itu adalah sebaik-baik bekal untuk kita menjalani kehidupan dunia yang fana ini, dan sebaik-baik bekal untuk kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan bekal dan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di dunia kita berbahagia dan di akhirat kita insyaallah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan wasilah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah lancarkan urusan kita. Jikalau kita punya masalah diselesaikan, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang tidak disangka-sangka atau rezeki la yahtasib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi hamba-hamba yang mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi dari setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupannya, dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Surprise dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, pemilik alam semesta. Allah juga berfirman dan berjanji di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Jikalau seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa janji Allah? Allah akan bukakan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Mudah-mudahan wasilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan atau solusi dari setiap permasalahan di dalam kehidupan ini, dan insyaallah mudah-mudahan dengan wasilah iman dan takwa kita kepada Allah, Allah berikan pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah pada siang hari ini temanya adalah mengais rezeki yang halal atau memakan makanan halal dan pengaruhnya bagi pribadi seorang hamba. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nasu, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik. Makanan yang ada di bumi yang diperintahkan kepada kita untuk dimakan, semuanya boleh dimakan, tapi yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin, kata Allah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita cermat, kita lihat perintah Allah untuk memakan makanan yang halal dan thayyib, baik. Ternyata ada makanan yang halal tapi tidak thayyib, tidak baik bagi kita. Kok bisa ada yang halal tapi tidak baik? Contohnya kalau kita sudah tua, umur sudah lanjut, sudah punya penyakit asam urat, sudah punya penyakit diabetes dan penyakit-penyakit yang lainnya, kita boleh tetap makan, tapi
di samping halal pun harus thayyib, harus baik buat kesehatan kita. Kalaupun makan jangan berlebihan. Kata Allah di dalam surat Al-A'raf, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Kalau orang yang sudah punya penyakit asam urat, jangan banyak-banyak makan kacang-kacangan. Jangan banyak-banyak makan jeroan. Jangan banyak-banyak minum kopi dan lain sebagainya yang dilarang oleh dokter. Itu halal bagi orang yang sehat. Halal bagi kita tapi tidak thayyib bagi orang yang punya penyakit. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu terkait dengan rezeki yang halal, makanan yang halal ada dua kategori. Pertama, cara memperolehnya harus juga halal. Jangan mengambil hak orang lain karena itu dilarang di dalam agama kita. Mencuri, korupsi dan hal-hal yang lain sebagainya yang dilarang di dalam agama. Yang kedua, zatnya juga harus halal secara zat. Ya, yang dilarang itu seperti bangkai. Dan di dalam ilmu fikih ada beberapa bangkai yang boleh dimakan, di antaranya ikan, belalang dan lain sebagainya. Jangan yang dimakan yang diharamkan, contohnya lagi seperti daging babi, daging anjing, dan daging-daging hewan yang sebenarnya halal tapi tidak disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengaruhnya apa bagi diri kita sebagai seorang muslim jika seandainya kita memakan makanan yang haram atau tidak halal? Di dalam kitab Wasiyatul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ya Ali, wahai Ali, man akalal halal, siapa saja yang memakan makanan yang halal, sofa dinuhu, maka agamanya menjadi jernih, menjadi bersih. Waraqa qalbuhu, dan hatinya menjadi lunak, mudah tersentuh melihat orang lain menderita, mudah membantu orang lain, tidak kasar. Walam yakun li da'watihi hijaban, kata Rasulullah, dan tidak ada hijab atau penghalang bagi doa-doanya, munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Ya Ali, wahai Ali, man akala syubhat, siapa saja yang memakan makanan syubhat, makanan yang tidak jelas, apakah ini haram, apakah ini halal, istabaha samar alaihi dinuhu, maka akan jadi samar baginya apa? Agamanya. Wa azlama qalbuhu, dan gelap hatinya. Wa man akalal haram, dan siapa saja yang memakan makanan yang haram, mata qalbuhu, maka hatinya menjadi mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati sudah mati, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang haram, mana yang halal. Semua yang diterabas, semua yang disikat. Wa khaffa dinuhu, dan tipis agamanya. Wa dhafa yaqinuhu, dan lemah yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hajiballahu da'watuhu, dan dihijab, dihalang atau terhalang doanya, munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Munajatnya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qallat ibadatuhu, dan sedikit ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzakara ar-rajulu yutil safara ash'atha. Dzakara ar-rajulu, disebutkan seorang laki-laki, yutil safara, dalam perjalanan panjang, ash'asa, dirinya dalam keadaan kusut, aghbara, dalam keadaan kotor dan berdebu, yamuddu yadayhi, mengangkat tangannya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ila sama, ke langit, tangannya diangkat ke atas langit, bermunajat, menengadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa masyrabuhu haram, minuman-minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaian-pakaiannya diambil
dari yang haram, dibeli dari uang yang haram, uang boleh mencuri, uang boleh korupsi, wa ghudhiya bil haram, dan perutnya kenyang dengan makanan-makanan yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, kata Rasulullah, maka sesungguhnya bagaimana dia dikabulkan permohonannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ternyata makanan dan minuman yang haram akan memasukkan diri kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Man nabata lahmuhu minas suhti fannaru labih. Siapa saja yang tumbuh daging dari dalam dirinya dari makanan-makanan yang diharamkan, mengambilnya caranya pun tidak halal, maka neraka yang berhak baginya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kemampuan untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang halalan, thayyiban, katsiran, mubarakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal